Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Johan Yumas Koco. Kali ini kita belajar di mata kuliah Strategi Logistik. Di pertemuan ketiga kita berbicara terkait kebijakan SILS-LOGNAS, Sistem Logistik Nasional di part 1. Nah, mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di S1 Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kita akan mempelajari lebih mendalam terkait Sistem Logistik Nasional atau disingkat SILOGNAS ini. SILOGNAS ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 26 tahun 2012 terkait cetak biru pengembangan sistem logistik nasional. Pada pasal 1 ayat 1 disebutkan cetak biru pengembangan sistem logistik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya merupakan panduan dalam pengembangan logistik bagi para pemangku kepentingan terkait serta koordinasi kebijakan dan pengembangan sistem logistik nasional. Pasal 2 menyebutkan bahwa cetak biru pengembangan sistem logistik nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berfungsi sebagai acuan bagi menteri, kemudian pimpinan lembaga non-kementerian, kemudian gubernur dan bupati atau wali kota dalam rangka penyusunan kebijakan dan rencana kerja yang terkait dengan pengembangan sistem logistik nasional di bidang tugas masing-masing yang dituangkan dalam dokumen atau rencana strategis masing-masing kementerian atau lembaga pemerintah daerah sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan. Pada pasal berikutnya, pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa pelaksanaan cetak biru pengembangan sistem logistik nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dikoordinasikan oleh Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 sampai 2025 KP3EI yang dibentuk dengan Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 sampai 2025. Sistem logistik nasional yang efektif dan efisien diyakini mampu mengintegrasikan daratan dan lautan menjadi satu kesatuan yang utuh dan berdaulat, sehingga diharapkan dapat menjadi penggerak bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim. Sistem logistik juga memiliki peran strategis dalam mensinkronkan dan menyelaraskan kemajuan antar sektor ekonomi dan antar wilayah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus menjadi benteng bagi kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional atau National Economic Authority and Security. Untuk itu, peran strategis sistem logistik nasional tidak hanya dalam memajukan ekonomi nasional, namun sekaligus sebagai salah satu wahana pemersatu bangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, berdasarkan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang terbentang sepanjang 1/8 garis khatulistiwa dengan kekayaan alam yang melimpah dan menghasilkan komoditas strategis maupun komoditas ekspor. Kondisi ini semestinya mampu menjadikan Indonesia sebagai supply side yang dapat memasok dunia dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dan hasil industri olahannya. Sekaligus menjadi pasar yang besar atau demand side dalam rantai pasok global karena jumlah penduduknya yang sangat besar. Sehingga dibutuhkan sistem logistik nasional yang terintegrasi, efektif, dan efisien untuk mendukung terwujudnya peranan tersebut. Namun demikian, kenyataannya pada saat ini kinerja sistem logistik nasional masih belum optimal. Hal ini dikarenakan masih tingginya biaya logistik nasional yang mencapai 27% dari produk PDB, produk domestik bruto, dan belum memadainya kualitas pelayanan yang ditandai dengan pertama, masih rendahnya tingkat penyediaan infrastruktur baik kuantitas maupun kualitasnya. Kemudian yang kedua, masih adanya pungutan tidak resmi dan biaya transaksi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Kemudian yang ketiga, masih tingginya waktu pelayanan ekspor impor dan adanya hambatan operasional pelayanan di pelabuhan. Kemudian yang keempat, masih terbatasnya kapasitas dan jaringan pelayanan penyedia jasa logistik nasional. Kemudian kelima, masih terjadinya kelangkaan stok dan fluktuasi harga kebutuhan bahan pokok masyarakat terutama pada hari-hari besar, nasional, dan keagamaan. Serta yang terakhir, masih tingginya disparitas harga pada daerah perbatasan, terpencil, dan terluar.
Kondisi tersebut sangat mempengaruhi kinerja sektor logistik nasional, di mana berdasarkan survei indeks kinerja logistik atau Logistik Performance Index atau LPI oleh Bank Dunia yang dipublikasikan pada tahun 2010 lalu, posisi Indonesia berada pada peringkat ke-75 dari 155 negara yang disurvei dan berada di bawah kinerja beberapa negara ASEAN, yaitu Singapura yang berada di peringkat kedua, kemudian Malaysia di peringkat ke-29, Thailand di peringkat ke-35, bahkan di bawah Filipina di peringkat ke-44 dan Vietnam di peringkat ke-53. Nah, selain dihadapkan pada masih rendahnya kinerja logistik, Indonesia juga dihadapkan pada tingkat persaingan antar negara dan antar regional yang semakin tinggi, di mana persaingan telah bergeser dari persaingan antar produk dan antar perusahaan ke persaingan antar jaringan logistik dan rantai logistik. Sementara itu, Indonesia juga perlu mempersiapkan diri menghadapi integrasi jasa logistik ASEAN pada tahun 2013 sebagai bagian dari pasar tunggal ASEAN pada tahun 2015 dan integrasi pasar global. Persiapan tersebut perlu dirumuskan dan dituangkan dalam suatu kebijakan yang terarah dan terintegrasi melalui kebijakan penyusunan cetak biru sistem logistik nasional. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Tahun 2008-2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2010-2014 pada akhir tahun 2010 telah menyusun rancangan cetak biru pengembangan sistem logistik nasional. Kemudian, sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI 2011-2025, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 serta berbagai perkembangan lingkungan internal dan eksternal, maka dipandang perlu untuk segera melakukan review guna menyelaraskan dan menyempurnakan cetak biru sistem logistik nasional ini dengan perkembangan terkini, yaitu kemudian ditetapkan dengan peraturan presiden. Review cetak biru sistem logistik nasional ini dikoordinasikan oleh Kementerian Perekonomian yang melibatkan berbagai instansi terkait yang tergabung dalam tim pengembangan sistem logistik nasional. Adapun berbagai kementerian atau stakeholder yang terlibat di dalam penyusunan cetak biru pengembangan sistem logistik nasional ini meliputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, para ahli, profesional, dan akademisi di bidang rantai pasok dan logistik, dan asosiasi terkait dengan lingkup Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin, serta dibantu oleh kelompok kerja ahli. Nah, dari sini kita lihat bahwa banyak sekali kolaborasi governance yang terlibat di dalamnya, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, dan lain sebagainya, di mana ini membuktikan bahwa logistik merupakan sektor yang sangat seksi untuk dikaji lebih lanjut dan menjadi sektor sentral di Indonesia untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Oke, demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir, saya mengutip quote dari Imam Syafi'i bahwa ilmu bukan untuk dihafal tapi yang memberikan manfaat. Saya Johan Bima Sukoco, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.